Eternal Secret King Season 61. Bab 601, Pertemuan. Biksu Parubaya itu bukanlah orang luar, dia adalah Suzimo setelah mengubah penampilannya. Pada saat itu, dia tidak bisa tampil dengan jati dirinya. Jika ada yang tahu bahwa dia tidak mati dan bahkan turun tangan untuk menyelamatkan permaisuri Zhou Agung, dinasti Zhou besar pasti dalam bahaya. Kuil tua di dasar lembah pemakaman naga juga tidak akan tersembunyi lebih lama lagi. Selanjutnya, di lubuk hati Suzimo, dia tidak berani menghadapi Ji Yaoxue. Perasaan itu semakin berubah setelah 5 tahun. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan yang bertentangan. Dalam 5 tahun terakhir, Suzimo diisolasi dari dunia luar di kuil tua di dasar lembah pemakaman naga. Jauh dari urusan sekuler, tidak ada pembunuhan atau perkelahian saat ia menghabiskan hari-harinya dengan mengucapkan sutra dan memberi penghormatan kepada Buddha dengan hati yang damai. Namun, dia merasa gugup saat mendengar Ji Yaoxue dalam bahaya. Kedamaiannya selama 5 tahun terakhir hancur seketika dan dia mendapati dirinya melonjak dengan niat membunuh yang tak terkendali. Oleh karena itu, sejak saat dia muncul, dia tidak berniat membiarkan siapapun hidup-hidup dan memiliki niat membunuh yang menentukan, bahkan Lord Mingze yang sempurna merasa takut karena dia. Seluruh proses dia membunuh 2 jiwa baru lahir yang hebat membutuhkan waktu kurang dari 3 napas. Meskipun sepertinya itu hanya sesaat dan sederhana, dialah satu-satunya yang paling tahu tentang bahaya yang terlibat. Dia benar-benar bertarung dengan hidupnya. Sebuah kesalahan tunggal akan menyebabkan dia mati di tempat. Dalam hal kekuatan sebenarnya, Suzimo jelas bukan tandingan jiwa yang baru lahir. Satu-satunya hal yang dia miliki lebih kuat dari Gusuki dan Tian Chen adalah tubuhnya. Dai Yue pernah berkata bahwa pembudidaya iblis memiliki waktu termudah untuk membunuh lawan di atas level mereka. Selama dia bisa terlibat dalam pertempuran jarak dekat, dia memiliki kesempatan untuk menang. Alasan mengapa dia setuju untuk melepaskan si Junyu adalah agar dia bisa membuat Gusuki dan Tian Chen mati rasa, menurunkan penjaga mereka. Alasan mengapa 2 jiwa baru lahir tidak dijaga bukan karena mereka tidak memiliki pengalaman, mereka benar-benar tidak menyangka bahwa inti emas akan mencoba membunuh jiwa yang baru lahir. Itu setara dengan rencana Fana untuk membunuh makhluk abadi. Suzimo mencengkeram gagang pedang dan menarik keluar pedangnya perlahan dari dadanya. Bilah tajam itu menghantam tulang dan dagingnya dengan suara yang menggelegar. Suzimo tanpa ekspresi. Aliran darah dimuntahkan. Seolah-olah dia tidak merasakan sakit, Suzimo bahkan tidak repot-repot melihat saat dia melemparkan lengannya ke belakang. Uff! Seorang kultivator pedang dari Sekte Pedang Menusuk Surgawi ditikam di jantung dan mati di tempat. 4 orang yang tersisa akhirnya tersadar dan ketakutan. Mereka berseru dan bergegas ke kejauhan tanpa berbalik. Mencengkeram dadanya dengan tangan kirinya, Suzimo memiliki tatapan dingin dan menginjak kakinya. Tanah bergetar dan dia melesat ke depan seperti anak panah. Itu terlalu cepat. Bang! Seorang penjaga Gritsia baru saja berlari beberapa langkah sebelum Suzimo menyusulnya. Dia ditampar sampai mati dengan satu serangan telapak tangan tanpa ada cara untuk membalas. 3 inti emas yang tersisa tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum mereka dibunuh oleh Suzimo satu demi satu. Si Junyu berdiri di tempat tanpa bergerak. Dia bisa mengatakan dengan jelas bahwa dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa melarikan diri dari pengejaran Biksu Parubaya bahkan jika dia mau. Tak lama kemudian, setelah 4 lainnya terbunuh, Biksu Parubaya itu kembali dan berjalan langsung menuju si Junyu. Wajah si Junyu pucat seperti spray tetapi dia berpura-pura tenang dan berkata dengan tangan menangkup, "Biksu yang hebat, aku adalah pangeran dari dinasti Xia besar. Selama Anda melepaskan saya akan sangat berterima kasih dan saya bersedia menyetujui persyaratan pertukaran apapun." Petik 2. Begitu aku naik tahta, aku bahkan bisa membantumu dengan kekuatan seluruh dinastiku. Suzimo berjalan di depan si Junyu dan mengulurkan tangan dengan ekspresi acuh tak acuh, meraih yang terakhir ke arahnya dengan tenggorokan. Si Junyu memutar matanya saat kakinya meninggalkan tanah dan menendang dengan keras. Dia tidak bisa berbicara sama sekali dan hanya bisa mengeluarkan suara-suara aneh. Suzimo mencondongkan tubuh dan berbisik ke telinga si Junyu, "Kekuatan seluruh dinastimu tidak berarti apa-apa bagi sebagian kecil darinya. Karena kamu berani menyentuh dia, aku akan membunuhmu." Petik 2. Kamu. Wajah si Junyu berubah menjadi keunguan dan dia sepertinya ingin menanyakan sesuatu. Suzimo melanjutkan, "Aku juga akan membiarkanmu mati dengan pemahaman lengkap tentang hari ini. Aku Suzimo dan saudaramu, Jun Hao, dibunuh olehku." Petik 2. Mata si Junyu membelalak tak percaya. Suzimo, itu adalah nama yang tidak pernah disebutkan siapapun selama 5 tahun. Dia masih hidup. Kamu bisa bergabung dengan saudaramu di neraka. Petik 2.
Suzimo berkata dengan tenang sebelum mengerahkan kekuatan di jari-jarinya, mematahkan tenggorokan si Junyu dengan sekejap. Si Junyu tewas seketika. Dalam waktu kurang dari 15 menit, 2 jiwa baru lahir, 20 inti emas dan seorang pangeran Xia Agung semuanya terbunuh di tempat ini, tidak ada yang selamat. Ji Yaoxue memiliki ekspresi termenung dengan alis terangkat saat dia melihat Suzimo dengan tatapan yang agak aneh. Lord Mingze yang sempurna menarik napas dalam-dalam sebelum menuju ke depan untuk menyambut Suzimo dengan membungkuk dalam. Aku adalah Tuan Mingze yang sempurna dari dinasti Zhou besar. Terima kasih banyak atas bantuan Anda sebelumnya, biksu yang baik. Petik 2. Sebagai jiwa yang baru lahir, sangat jarang baginya untuk memperluas kesopanan seperti itu ke inti emas. Jangan khawatir. Suzimo melambai dan berkata dengan acuh tak acuh, tempat berbahaya ini penuh dengan bahaya dan lembah pemakaman naga adalah tempat sial. Kalian seharusnya tidak datang ke sini lagi di masa depan. Petik 2. Baiklah, terima kasih atas nasihatnya, biksu yang agung, Lord Mingze yang sempurna mengangguk. Saat itu, Ji Yaoxue berjalan juga, memelototi Suzimo. Bolehkah saya tahu nama dan sekte atau faksi Anda, biksu besar? Itu adalah pertanyaan yang agak tidak logis. Sikap dan nadanya lebih seperti seseorang yang menginterogasi orang lain. Lord Mingze yang sempurna melirik Ji Yaoxue dan sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang misterius tentang latar belakang biarawan paruh baya itu dan caranya bersikap. Sampai sekarang, yang terakhir tidak menyebutkan mengapa dia membantu mereka atau mengapa dia membunuh semua orang dari dinasti Xia besar. Namun, Ji Yaoxue bersikap lebih aneh. Suzimo menunduk dan menurunkan tasbih di tangan kirinya yang hanya memiliki 4 manik Buddha sebelum berkata dengan tenang, saya Ming Xin dan saya bukan anggota sekte atau faksi manapun. Petik 2. Ming Xin. Ji Yaoxue bergumam pelan sebelum menatap Suzimo dalam-dalam. Lord Mingze yang sempurna dan aku terluka dan kami tidak bisa bertarung lagi. Karena kamu mengatakan bahwa tempat ini berbahaya, bisakah kamu mengantar kami keluar? Petik 2. Itu adalah permintaan yang bahkan lebih kasar. Lord Mingze yang sempurna hendak berbicara ketika biksu paruh baya itu mengangguk setelah hening sejenak. Baik, petik 2. Lord Mingze yang sempurna tertegun. Namun, dia melihat Ji Yaoxue tersenyum cerah. Terima kasih, biksu yang hebat. Selama 5 tahun terakhir, Perfect Lord Mingze berada di sisi Ji Yaoxue, memastikan keselamatannya. Sejak kematian monster terkuat yang menjelma dalam sejarah 5 tahun lalu, dia belum pernah melihat senyum seperti itu muncul di wajah Ji Yaoxue. Itu mempesona, seperti pelangi setelah hujan lebat. Seolah-olah setiap sedikit kesedihan yang disimpan wanita ini di hatinya selama 5 tahun terakhir telah lenyap saat ini. Saat Suzimo melihat senyum Ji Yaoxue, sebuah frase muncul di benaknya. Senyuman yang menyerupai mekarnya bunga. Namun, tidak ada bunga di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan senyuman wanita di hadapannya. Menghindari tatapannya, Suzimo menghitung tasbihnya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Dia menundukkan kepalanya dan maju ke depan, berkata dengan lembut, ayo pergi. Petik 2. Lord Mingze yang sempurna dan bingung dan mengikuti secara naluriah. Ji Yaoxue mengerutkan bibirnya dengan sedikit kekesalan di matanya. Namun, dia tersenyum lagi segera setelah itu. Tidak peduli apa, hari ini adalah hari yang berharga. Bab 602, Biksu Agung, apakah Anda mengenali saya? 3 orang yang tampak aneh muncul di reruntuhan kian besar. Pemimpinnya adalah seorang biksu paruh baya dengan tasbih di tangannya. Dia memiliki ekspresi tenang dan tanpa kultivasi apapun, tidak berbeda dari manusia. Di belakangnya adalah seorang pria dan wanita, keduanya terluka parah. Ada kemungkinan besar bahwa ketiganya akan bertemu dengan serangan di reruntuhan kian besar. Terlalu umum bagi orang untuk membunuh orang lain dan mencuri harta mereka di tempat ini. Namun, di sepanjang jalan, banyak pembudidaya yang melihat mereka tinggal jauh dan tidak berani memprovokasi mereka. Itu karena semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa awalnya ada tentara dunia lain yang tak terhitung jumlahnya di istana. Namun, semua tentara dunia lain memberi jalan kepada ketiga orang ini kemanapun mereka lewat. Mereka bertiga berjalan melewati istana tanpa ada tentara dunia lain yang menghalangi jalan mereka. Lord Mingze yang sempurna diam-diam terkesan. Dia jelas bukan alasan kewaspadaan prajurit dunia lain. Ketika dia tiba, meskipun dia adalah jiwa yang baru lahir, para prajurit dunia lain itu menyerang mereka tanpa rasa takut. Untuk berpikir bahwa mereka semua akan memilih untuk menjauh dari biksu paruh baya. Sepertinya ada kabut yang menyelimuti biksu paruh baya itu sehingga tidak ada yang bisa mengetahui rahasianya. Hal yang paling aneh adalah identitas pria ini. Dia tidak dapat dianggap sebagai seorang kultivator karena tidak ada fluktuasi energi roh dari dalam tubuhnya.
Dia tidak bisa dianggap sebagai manusia juga karena dia bisa membunuh jiwa yang baru lahir. Pria ini sangat ahli dalam keterampilan rahasia suara. Siapapun yang mewarisi skill rahasia suara akan berasal dari sekte super atau faksi teratas. Namun, tidak satupun dari 6 biara Buddha yang terletak di wilayah utara. Jadi, dari mana asalnya pria ini? Sepanjang jalan, Lord Mingze yang sempurna dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dia mengerti. Ji Yaoxue mengikuti di belakang, melihat dari belakang biksu Parubaya dengan ekspresi yang bertentangan. Ada banyak waktu ketika dia ingin berbicara tetapi memilih untuk tidak melakukannya pada akhirnya. Begitu saja, mereka bertiga melewati istana dan reruntuhan dalam diam. Setelah mengirim Ji Yaoxue dan Perfect Lord Mingze keluar reruntuhan, Su Zimo berhenti di jalurnya dan berbalik, berkata lembut dengan kepala menunduk, "Pelanggan, silakan pergi secepat mungkin. Saya akan mengucapkan selamat tinggal di sini." Petik 2. Ji Yaoxue menggigit bibir merahnya dengan lembut dalam diam. "Terima kasih atas rahmat penyelamat Anda, Biksu yang agung. Saya pasti akan mengingat rasa terima kasih hari ini untuk Anda," Lord Mingze yang sempurna menyapa dengan kepalan tangan. Su Zimo mengangguk dan kembali dengan membungkuk satu tangan sebelum berbalik untuk pergi. Sampai akhir, dia tidak berani bertemu dengan mata Ji Yaoxue. Dia tidak berani menatapnya secara langsung. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Ji Yaoxue akhirnya memilih untuk berbicara. "Pendeta, apa ada yang ingin Anda katakan? Ini tempat yang berbahaya. Tolong jangan datang ke sini lagi mulai sekarang, pelindung." Petik 2. Punggung Su Zimo menghadap Ji Yaoxue dan dia tidak berbalik saat dia melanjutkan ke depan sambil berkata dengan tenang. "Kapan aku bisa bertemu denganmu lagi, pendeta?" Ji Yaoxue bertanya sekali lagi. Su Zimo berhenti sejenak dan hanya menjawab setelah merenung lama, "Kita akan bertemu lagi secara alami jika ada pertalian." Petik 2. Lord Mingze yang sempurna mengerutkan kening dan menatap bolak-balik ke Biksu Parubaya dan Ji Yaoxue dalam kebingungan. Ji Yaoxue hanya menghembuskan nafas panjang setelah sosok Biksu Parubaya itu menghilang sepenuhnya di tepi reruntuhan. "Paman Ming, ayo pergi." Petik 2. Lord Mingze yang sempurna mau tidak mau bertanya, "Apakah kamu mengenalnya, Permaisuri?" "Ming Xin." Ji Yaoxue tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Bukan saya." Petik 2. Lord Mingze yang sempurna bahkan lebih bingung. Karena ini bukan bagian dari wilayah dinasti Zhou besar dan keduanya terluka, mereka tidak berani berlama-lama dan pergi ke udara dengan menaiki pedang terbang mereka. Su Zimo merasa bentrok saat kembali. Akhirnya, dia tidak memilih untuk mengakui hubungannya dengan Ji Yaoxue. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Ji Yaoxue. Dia tidak dapat menyangkal bahwa dia sangat penting baginya. Namun, dia akan meninggalkan wilayah utara dan bahkan Tianhuang daratan di penghujung hari. Adapun Ji Yaoxue, dia adalah permaisuri Zhou Agung dan membawa harapan berkembangnya dinasti. Keduanya berada di jalur yang berbeda. Saat itu, Su Zimo berhenti di tengah jalan dan mengerutkan kening. Dia teralihkan dalam pikiran yang dalam sepanjang waktu dan tidak menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Tentu saja, sepertinya orang itu tidak memiliki niat jahat apapun padanya. Jika tidak, dia akan bisa merasakannya dengan persepsi rohnya bahkan jika dia terganggu. "Kamu siapa? Ayo keluar." Petik 2. Su Zimo melirik ke samping dan berkomentar dengan acuh tak acuh. "Biksu yang hebat, apakah Anda mengenali saya?" Suara lembut terdengar, agak genit dan dengki. Jantung Su Zimo berdegup kencang. Seketika, dia melafalkan mantra daming dalam bahasa Sanskerta secara mental untuk menenangkan dirinya. Itu adalah Demones Ji. Kekuatan sihirnya berubah menjadi lebih menakutkan setelah 5 tahun. Jika bukan karena fakta bahwa Su Zimo telah melantunkan sutra dan memahami ajaran Buddha selama 5 tahun terakhir, dia pasti akan mengekspos dirinya hanya dengan satu ucapan itu. Sepertinya penyihir Ji juga mendapat banyak manfaat dari Istana Kaisar Manusia dan telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Su Zimo berbalik dan menatap penyihir Ji yang tidak jauh. Setelah 5 tahun, penyihir Ji tampak semakin kurus. Namun, tidak ada cara untuk menyembunyikan wajah tak tertandingi yang bisa menyihir massa dan tubuh yang bisa memikat seluruh dunia. Alisnya yang indah sedikit melengkung dengan cara yang menyedihkan. Matanya berkilau seperti permukaan air. Wanita muda itu menggigit bibir ceri yang memikat dengan cara menggerutu. Su Zimo meliriknya tanpa ekspresi sebelum berbalik dan menggelengkan kepalanya. "Bukan saya." Petik 2. "Beku yang agung, Anda mungkin tidak mengenali saya, tetapi saya mengenali Anda." Petik 2. Aroma harum tercium saat Ji Yaoxue bergeser ke arah Su Zimo dengan langkah ringan, sepertinya dia akan memeluk Su Zimo dengan penampilannya. Su Zimo diam-diam bermasalah.
Orang yang paling dia takuti dalam hidup ini adalah iblis wanita di hadapannya. Dalam sekejap, Su Zimo mengelak ke samping. Pelindung wanita, harap hargai dirimu sendiri. Su Zimo menangkupkan kedua telapak tangannya dan berkata dalam-dalam. Tentu. Demones Ji mendengus dan menggerutu dengan malu-malu, beku yang hebat, sekarang kau memintaku untuk menghormati diriku sendiri. Kembali ke peti mati batu itu, kamu mengambil sedikit keuntungan dariku. Petik 2. Mulut Su Zimo bergerak-gerak. Dulu, mereka berdua terjepit ke dalam peti batu dan harus melarikan diri dari dasar sungai untuk menyelamatkan nyawa. Peti batu itu sangat sempit dan tidak dapat dihindari bagi mereka untuk melakukan kontak fisik. Dengan menyebutkan ini, jelas bahwa penyihir Ji telah mengenalinya. Demones Ji mengejar topik itu tanpa henti. Hebat, sekarang kamu akan menghindari mengambil tanggung jawab untuk itu setelah mencukur kepala dan memegang satu set tasbih. Awalnya, Su Zimo masih memikirkan apakah dia harus mengakuinya atau tidak. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika dia menolak untuk mengakuinya. Namun, kata-kata penyihir Ji berubah menjadi semakin jahat, seolah-olah benar-benar ada sesuatu di antara mereka. Su Zimo tidak tahan lagi dan batuk dengan lembut untuk menyela. Demones Ji, apa yang kamu inginkan? Dia mengangkat kepalanya dan mengerutkan bibirnya, bertanya, beku yang hebat, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengenalku? Setelah hening beberapa saat, Su Zimo berkata, terima kasih atas bantuannya untuk menyelamatkan warga negeri yang bersama dengan Sekte Perawan Murni 5 tahun lalu. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, mata penyihir Ji dipenuhi lapisan kabut saat dia berkata, Su Zimo, kamu benar-benar kejam. Mengapa Anda tidak menunjukkan diri Anda saat Anda benar-benar hidup? Petik 2. Inti emas saya telah lumpuh dan saya telah menyinggung seluruh wilayah utara dengan semua orang menganggap saya sebagai iblis. Tidak ada hal baik yang akan keluar dari siapapun yang mengasosiasikan diri dengan saya. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan menjawab, selanjutnya, aku sedang diburu. Meskipun wilayah utara sangat besar, tidak ada tempat yang bisa menampung saya. Petik 2. Bab 603, Saudara Muda, kamu diracuni. Ketika penyihir Ji melihat ekspresi sedih di wajah Su Zimo, dia tiba-tiba teringat akan situasinya dan tidak tahan untuk menyalahkannya. Kerabat dan teman-temannya semuanya ada di wilayah utara. Jika dia punya pilihan lain, dia tidak akan memilih untuk tinggal dalam pengasingan. Selanjutnya, inti emasnya lumpuh. Masa lalunya gemilang, pendirian Yayasan Ekstrim, kedua setelah Kaisar Manusia, menekan paragon dari Sekte Abadi, Buddha dan Iblis di bawah Istana Kaisar Manusia, membuat kewalahan semua orang dari wilayah utara, membakar Naschen Souls dan dipuji sebagai monster nomor 1 yang berinkarnasi dalam sejarah. Tapi sekarang, dia telah jatuh dari kasih karunia dan tidak memiliki apa-apa. Nyatanya, dia bahkan tidak punya tempat yang bisa menampungnya. Siapa yang tahan dan menerima pukulan seperti itu? Awalnya, Demones Ji dipenuhi dengan keluhan. Namun, setelah mendengar pernyataan Su Zimo, dia merasa hatinya berdebar. Dia berkata dengan lembut, Zimo, kamu bisa datang ke Pure Maiden Sek. Kami akan melindungimu. Petik 2. Lindungi iblis. Su Zimo tertawa dengan sikap mencela diri sendiri. Penyihir Ji membuka mulutnya dan sepertinya dia ingin menjawab tetapi akhirnya, tidak ada yang keluar. Meskipun dia bisa mengabaikan semuanya, dia tidak bisa menjamin bahwa itu akan sama untuk sektenya. Meskipun Sekte Gadis Murni adalah sekte iblis, mereka adalah manusia. Manusia memiliki permusuhan lama dengan iblis dan tidak ada cara bagi satu pihak untuk mengakomodasi yang lain kecuali ada sumpah darah yang ditandatangani. Demones Ji berkata, Zimo, kamu bisa menjelaskan bahwa kamu bukan iblis. Istana Kaisar Manusia pasti tidak akan membiarkan iblis masuk. Petik 2. Su Zimo tertawa dingin, menggelengkan kepalanya. Mengingat kepribadian dan harga dirinya, tidak mungkin dia menjelaskan hal seperti itu secara pribadi. Dengan kata lain, bahkan jika dia mau menjelaskan, siapa yang akan mempercayainya? Alasan paling dasar adalah bahwa tidak ada iblis yang bisa masuk ke Istana Kaisar Manusia, siapa yang tidak bisa mengerti itu. Namun, beberapa orang justru memilih untuk mengabaikan fakta tersebut. Kebenaran tidak lagi penting. Yang terpenting adalah seluruh wilayah utara menginginkan Su Zimo mati. Tidak masalah bahkan jika dia menjelaskan, mereka bisa menyebutnya sebagai iblis atau iblis selama mereka mau. Apa rencanamu mulai sekarang? Apakah kamu akan bersembunyi selamanya? Tanya penyihir Ji. Saya menunggu kesempatan. Su Zimo menjawab secara bertahap, saat aku muncul kembali, ini juga akan menjadi waktu bagiku untuk meninggalkan wilayah utara. Tinggalkan wilayah utara. Penyihir Ji sedikit mengernyit. Wilayah utara terlalu besar dengan bahaya mengintai di mana-mana. Bahkan jika Su Zimo dalam kondisi sempurna,
Tidak realistis baginya untuk melewati wilayah utara tanpa cedera, apalagi sekarang inti emasnya lumpuh. Jantung Demones Ji berdetak kencang saat dia melontarkan pikiran tentang kemungkinan medan perang kuno. Betul sekali. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Medan perang kuno menengah akan terbuka 15 tahun kemudian. Selama dia bisa memasuki medan perang kuno menengah, seperti Xiaoning, Leng Rou dan yang lainnya, dia akan dapat menuju ke daerah lain atau bahkan benua tengah dari daratan Tianhuang melalui titik teleportasi. Kali ini, Su Zimo bermaksud membawa kakak laki-lakinya, Su Hong, bersamanya. Sebelumnya, Ji Yaoxue menyebutkan bahwa kesehatan Su Hong semakin memburuk. Pukulan terhadap Su Hong setelah menerima berita tentang kematian Su Zimo dan penderitaan warga negeri yang tak terbayangkan. Selanjutnya, dia sudah terluka setelah upaya pembunuhan yang gagal pada Raja Yan, Zhao Qian. Karena itu, Su Zimo tidak tahu berapa lama lagi saudaranya bisa bertahan. Bagaimanapun, Su Hong bukanlah seorang kultivator dan memiliki umur yang terbatas. Dalam 15 tahun lagi, Su Hong akan berusia 60-an dan hanya akan memiliki umur paling lama sekitar 40 tahun. Su Zimo ingin membawa Su Hong bersamanya untuk mencari Xiaoning di benua tengah. Momen terakhir Su Hong harus dihabiskan dengan mereka berdua. Lebih jauh, sejak Xiaoning meninggalkan kota Pingyang dan bergabung dengan Ji Yaoxue di Sekte Azure Frost, dia tidak bertemu dengan Su Hong lagi. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Alasan mengapa Xiaoning memulai jalur kultivasinya dan fokus sepenuh hati pada penyempurnaan ramuan, bahkan bergabung dengan Sekte Elixir Yang, adalah karena dia ingin memperpanjang umur Su Hong. Akan lebih baik jika Xiaoning memiliki cara untuk memperpanjang umur Su Hong pada saat mereka bertemu. Apakah Anda benar-benar telah memutuskan untuk pergi? Demones Ji tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan bergumam pelan dengan tatapan redup, bagaimana denganku, maksudku adikku. Su Zimo diam. Dia sangat mengenalmu. Bahkan jika saya bisa mengenali Anda, dia pasti sudah lama mengenal Anda. Petik 2. Demones Ji menghela nafas dengan lembut. Hanya saja dia memahami Anda dan tahu bahwa Anda memiliki kesulitan. Itulah alasan mengapa dia tidak memaksa atau mengekspos Anda. Petik 2. Untung dia mengenaliku. Setidaknya dia tahu aku masih hidup dan tidak perlu khawatir, jawab Su Zimo. Setelah hening beberapa saat, dia melanjutkan, setelah kamu kembali, lebih perhatikan orang-orang di sekitarnya. Sekarang dia adalah permaisuri, gerakannya harus dirahasiakan. Saya curiga bahwa penyergapan yang dia temui di sini berarti ada seseorang yang tidak ingin dia kembali hidup-hidup. Petik 2. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu adikku. Petik 2. Keheningan pun terjadi di antara mereka berdua. Penyihir Ji tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Su Zimo dengan tenang. Lama kemudian, dia berkata dengan lembut, mundur. Petik 2. Hati-hati. Petik 2. Demones Ji sedih dan matanya bengkak dan merah. Sesaat kemudian, dia mengendus dan memaksakan senyum sebelum membuat senyuman palsu. Mari kita berpelukan terakhir sebagai perpisahan. Petik 2. Su Zimo ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Menuju ke depan, dia memeluk Demones Ji dengan sopan. Pandangan licik melintas di mata penyihir Ji saat dia memiringkan kepalanya dan mematuk pipi Su Zimo dengan bibir merahnya dengan lembut. Dia tercengang. Rambutnya disisir ke wajahnya dan dia dipenuhi oleh aroma, dia sudah berbalik dan melarikan diri. Hehehe. Dia tertawa dan matanya berubah menjadi sepasang bulan sabit. Dia sangat gembira tanpa sedikit pun rasa kecewa. Iblis wanita terkutuk. Su Zimo menggertakkan giginya. Kau sangat bodoh. Demones Ji membuat wajah lucu di Su Zimo dengan jijik di matanya, cemberut bibirnya. Jika kamu ingin pergi, silakan. Saya tidak peduli. Petik 2. Kau mengambil keuntungan dariku di dalam peti mati batu itu, tidak mungkin aku akan melepaskanmu. Huff. Saya hanya mengumpulkan sedikit minat. Penyihir Ji melambaikan tinjunya. Su Zimo tidak mengatakan apapun dan berbalik untuk pergi. Dengan punggung menghadap penyihir Ji, dia tidak melihat kesedihan dan keengganan di kedalaman matanya. Bahkan setelah dia menghilang di tepi reruntuhan, seorang gadis berbaju pink berdiri sendirian menatap ke arahnya untuk waktu yang lama. Su Zimo kembali ke kuil tua dan mendorong pintunya. Biksu kecil, Ming Zhen, sedang membaca sutra di halaman. Ketika dia melihat Su Zimo, dia berseru pelan karena terkejut. Adik laki-laki, kamu terluka? Ming Zhen bertanya. Saya baik-baik saja. Petik 2. Dalam waktu singkat ini, luka di dadanya yang tertusuk pedang sudah pulih. Dengan ekspresi muram, Ming Zhen maju dan menatap pipi Su Zimo, bahkan mengendusnya. Ini buruk. Ada 2 tanda merah di pipimu yang memiliki wangi. Saudara muda, kamu diracuni. Petik 2. Itulah bekas bibir penyihir Ji yang lupa dihapus Su Zimo.
Di dasar lembah pemakaman naga, Ming Zhen bahkan belum pernah melihat seorang wanita sebelumnya, apalagi tahu apa itu. Ekspresi Su Zimo menjadi gelap saat dia mendorong kepala botak Ming Zhen menjauh, berkata dengan terengah-engah, omong kosong. Dia menghapus jejak di pipinya saat dia berlari ke kamar sutra. Ming Zhen memandang tuannya yang baru saja muncul dari pintu dengan bingung dan bertanya dengan ekspresi serius, "Tuan, mengapa saudara laki-laki junior marah?" "Erem." Biksu tua itu menjawab, "Dia mungkin diracuni." Petik 2. Lihat, saya benar. Dia tidak percaya padaku. Ming Zhen mencibir bibirnya. Bab 604, mengajari Anda. Waktu malam. Su Zimo merapikan pakaiannya dan meninggalkan kamar sutra menuju halaman belakang. Pada hari ini setiap bulan, dia akan pergi ke tempat hantu berkepala merah itu untuk semangkuk air roh misterius. Kuil tua itu tampak sangat menyeramkan di bawah selubung langit malam. Hantu berkepala merah duduk di tanah dan bersandar di batu nisan dengan semangkuk air roh di depannya, dia telah menunggu lama sekali. Su Zimo sudah terbiasa dengan segalanya dan langsung meminum air roh ketika dia tiba di hadapan hantu berkepala merah. Tiba-tiba, hantu berkepala merah itu berkata, "Kamu punya busur denganmu, kan? Keluarkan dan letakkan di sana." Petik 2. Hantu berkepala merah itu menunjuk ke sebuah batu nisan tidak jauh dari sana. Meskipun Su Zimo tidak mengerti mengapa, dia masih menurut dan mengeluarkan busur penyembunyian bulan, meletakkannya di batu nisan. Bulan purnama baru saja terbit dan cahaya bulan yang dingin tumpah, membentuk kolom cahaya yang berfokus pada busur penyembunyian bulan di batu nisan. Busur itu bersinar dengan cahaya roh yang kuat. Bahkan tanpa infus energi roh, pola roh di haluan juga memiliki kilau yang memukau. Hantu berkepala merah itu berkata, "Ini adalah senjata roh palsu dan pola roh keenamnya telah terbentuk. Selama ia terus menerima esensi bulan di sini, ia pasti bisa tumbuh menjadi senjata roh penghubung." Petik 2. Su Zimo mengangguk. "Kamu juga punya pedang berwarna merah darah, kan? Keluarkan juga." Petik 2. Pemadaman darah. Su Zimo membeku sesaat. Blood Quencher adalah senjata roh kelas sempurna yang dia buat secara pribadi dan bukan senjata roh semu. Mungkinkah? Meskipun dia bingung, Su Zimo masih menyerahkan Blood Quencher. Hantu berkepala merah menerima Blood Quencher dan menyentuh pedangnya dengan lembut sebelum mengangguk. Pedang ini disempurnakan dengan baik. Ketika itu terbentuk, itu disintesis dengan garis keturunan yang menakutkan yang membuatnya menjadi haus darah. Petik 2. Kembali ketika dia memperbaiki Blood Quencher, Su Zimo hampir gagal dan hanya berhasil memalsukannya sepenuhnya setelah menggunakan garis keturunannya untuk meredam api. Meskipun hantu berkepala merah tidak menyaksikannya secara pribadi, fakta bahwa tebakannya tidak jauh dari sasaran adalah bukti bahwa wawasannya tajam. Hantu berkepala merah bangkit dan tiba di ruang kosong di dekatnya. Menggunakan kekuatan di lengannya, dia menikam Blood Quencher ke tanah, hanya menyisakan pegangannya yang terbuka. "Hantu berkepala merah, apa yang kamu lakukan?" Su Zimo bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang-orang yang terkubur di sini adalah ahli 10.000 tahun yang lalu dan garis keturunan yang mengalir di bawah tanah sangat kuat, tidak bisa dihancurkan, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada kemungkinan pedang ini bisa tumbuh menjadi senjata roh jika basah kuyup di sini. Petik 2. Mata Su Zimo berbinar. Dengan itu, dia akan memiliki dua senjata roh yang terhubung dengannya, busur penyembunyian bulan dan pemadaman darah, selain dari segel naga gulung dan panah emas hitam. Sayangnya, armor sutra emas mistik hancur tepat setelah diperbaiki. Ada terlalu banyak ahli yang dimakamkan di pemakaman ini. Patriark yang mati, darah para kaisar. Ini adalah tempat yang sangat tidak beruntung. Tidak ada ruginya jika tidak terjadi apa-apa pada pedang itu. Namun, jika itu bisa menyerap darah mereka dan tumbuh menjadi senjata roh yang mengikat, itu pasti akan menjadi sangat ganas. Petik 2. Hantu berkepala merah itu memelototi Blood Quencher dengan dingin dan mencibir. Masalah akan menimpa setiap orang lemah yang meletakkan tangan mereka pada senjata ini. Kamu juga harus berhati-hati. Petik 2. Dalam periode waktu itu, sejumlah besar energi di air roh telah menyebar ke seluruh tubuh Su Zimo. Dia mengambil posisi lotus dan mulai berkultivasi dengan sutra klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari alam liar yang berputar di dalam pikirannya. Saat dia bernapas, ki iblis tebal dimuntahkan dari mulutnya. Tidak ada sobekan pada inti dalam berwarna merah darah dan telah pulih seperti semula. Inti dalam berputar perlahan dengan ki iblis yang ganas, menciptakan iblis kuno di sekelilingnya satu demi satu. Berpusat di antara mereka, mata Su Zimo tertutup rapat dan tubuhnya terlihat samar. Dengan aura yang menakutkan, dia mirip dengan Raja Iblis yang memandang rendah semua orang dari atas. Dia telah mengandalkan air roh misterius itu selama 5 tahun terakhir untuk membantu memulihkan inti batinnya. Tidak hanya itu, tubuhnya menjadi lebih menakutkan.
Meskipun itu hanya semangkuk air roh, jumlah energi yang dikandungnya cukup untuk bertahan bagi Su Zimo selama sebulan penuh. Jika dia terus berkultivasi dengan cara ini, dia pasti akan mencapai penguasaan yang lebih besar dari inti dalamnya dalam 15 tahun ke depan dan bahkan memiliki kesempatan untuk berkultivasi ke alam yang sempurna. Apa yang ada di air roh sehingga dia memiliki kekuatan seperti itu? Selama 5 tahun, Su Zimo telah membaca banyak buku pedoman kuno di Kamar Sutra tetapi dia tidak dapat menemukan apapun yang sesuai dengan deskripsi tersebut. Ini adalah pertanyaan yang dia tanyakan pada hantu berkepala merah lebih dari sekali selama periode waktu ini. Namun, setiap kali, hantu berkepala merah itu akan menatapnya aneh dengan seringai mempesona tanpa menjelaskan lebih jauh. Setelah itu, Su Zimo tidak lagi ditanyai. Malam itu gelap dan bulan bulat menggantung tinggi di atas. Saat hantu berkepala merah itu menatap Su Zimo, sedikit kecemburuan muncul di kedalaman matanya. Teknik kultivasi ini benar-benar menakutkan. Hantu berkepala merah meratap di dalam hati. Itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa manusia dilahirkan dengan kelemahan bawaan. Namun, teknik kultivasi iblis itu dapat memungkinkan manusia untuk mengolah tubuhnya hingga tingkat yang menakutkan. Dia bisa melihat setiap otot di tubuh Su Zimo berkedut tanpa terasa dengan setiap napas yang dia embuskan. Tendonnya bergetar, tulangnya bergetar, sumsum darahnya menyembur dan lubangnya bersinar dengan cahaya surgawi yang lebih terang dari bintang. Dengan setiap napas, dia memurnikan darah, daging, tendon, tulang, kulit, organ, dan lubangnya. Hantu berkepala merah itu mengalihkan pandangannya ke kulit Su Zimo yang terbuka. Saat kultivasi Su Zimo semakin dalam, permukaan kulitnya menjadi lebih kasar. Setelah diperiksa lebih dekat, bisa dilihat bahwa permukaan kulitnya terjalin dengan bekas luka belah ketupat berulang kali. Namun, bekas luka itu begitu halus bahkan Su Zimo pun tidak menyadarinya. Ketika dia melihat bekas luka itu, hantu berkepala merah itu sangat senang dan hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tak lama kemudian, malam pun berlalu. Saat sepotong fajar pecah dari cakrawala, Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan menyerap ki iblis di sekitarnya kembali ke tubuhnya. Semuanya lenyap sepenuhnya dalam sekejap mata. Su Zimo membuka matanya dengan kilatan iblis berkedip. Hantu berkepala merah bertanya dengan sikap yang tampak senang, "Kamu pernah mengonsumsi sesuatu dari ras naga, kan?" Su Zimo kaget. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah telur naga besar itu. Su Zimo berkata dengan muram, "Iya. Kembali ke istana Kaisar Manusia, saya telah mengkonsumsi ramuan daging darah yang dibuat dari ras naga untuk mengembangkan teknik yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia." Petik 2. Hanya ramuan. Hantu berkepala merah itu mengangkat alisnya. Setelah memikirkan dan memutuskan bahwa tidak ada yang disembunyikan, Su Zimo melanjutkan, "Sebelumnya, aku menghabiskan setengah telur naga di reruntuhan purba." Petik 2. Percikan berkedip-kedip di mata hantu berkepala merah itu. "Heh, kamu punya cukup nyali." Petik 2. Hantu berkepala merah itu berkata dengan senyum palsu dan nada menggoda. Merasa ada yang salah, Su Zimo mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa?" "Tidak banyak, saya hanya bertanya dengan santai." Petik 2. Hantu berkepala merah itu melambai dengan ekspresi acuh tak acuh. Ketika Su Zimo tidak bisa melihat apapun dari ekspresi hantu berkepala merah itu, dia menepuk dirinya sendiri dan bersiap untuk pergi. "Tunggu, tunggu." Saat itu, hantu berkepala merah memberi isyarat kepada Su Zimo untuk duduk dan berkata dengan senyum cerah, "Hari ini, aku akan mengajarimu sesuatu." Petik 2. Bab 605, Legenda Bulan dan Matahari. Meskipun hantu berkepala merah itu sangat berpengetahuan, dia tidak berinisiatif untuk memberikan apapun kepada Su Zimo selama 5 tahun interaksi mereka. Penyebutannya yang tiba-tiba membuat Su Zimo tertarik. Sejak awal, hantu berkepala merah itu tidak menyebutkan apapun tentang latar belakangnya. Karena itu, Su Zimo penasaran ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh hantu berkepala merah itu. Su Zimo terbatuk lembut. "Izinkan saya mengatakan pertama bahwa saya tidak akan mempelajari trik kecil apapun yang Anda gunakan oleh hantu." Petik 2. Saat hantu disebutkan, mulut hantu berkepala merah itu menjadi sesak dan dia sepertinya akan marah. Namun, setelah dipikir-pikir, dia terkekeh dengan sombong. Saat itu, matahari baru saja terbit. Sepotong cahaya tumpah ke kuburan dan membersihkan kegelapan dan keseraman. Hantu berkepala merah itu menyipitkan mata ke matahari terbit dari sudut matanya dan cahaya putih misterius melintas di mata kanannya. Seiring berlalunya waktu, cahaya itu semakin kuat dan sinar matahari memancar ke dalamnya tanpa henti, mengubah mata kanannya menjadi putih seluruhnya dengan cahaya yang terang. Seolah-olah mata kanan hantu berkepala merah itu telah mencapai keselarasan dengan matahari yang terik dan menyatu dengannya.
Su Zimo melirik dengan santai dan dibutakan dengan dua aliran air mata mengalir di wajahnya secara instan. Karena khawatir, dia segera menutup matanya dan tidak berani melihat lagi. Betapa menakutkan. Matanya sangat kuat setelah dia mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dan membersihkan kedua lubang. Kembali ke medan perang kuno, bahkan ketika teladan biara berlian merilis keterampilan rahasia sektenya, tatapan berlian marah, Su Zimo tidak terpengaruh secara mental. Tapi sekarang, matanya sudah terkena pukulan seperti itu dari pandangan samping. Jika dia melihat langsung, matanya kemungkinan besar akan menjadi buta. Hal yang paling menakutkan adalah bahkan dengan mata tertutup, Su Zimo masih bisa merasakan kekuatan yang dilepaskan oleh mata kanan hantu berkepala merah itu. Itu sangat kuat dan bercahaya. Mata kanannya tampak seperti matahari yang terik. Selain hantu berkepala merah, Su Zimo merasa dia bisa meleleh dan menghilang kapan saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Energi yang sangat menghanguskan adalah yang paling efektif dalam melawan hantu dan mereka hanya ingin menghindarinya. Bagaimana mungkin hantu berkepala merah memiliki metode seperti itu? Mungkinkah dia bukan hantu? Tiba-tiba, Su Zimo merasakan sakit yang menusuk di mata kanannya. Seolah-olah ada sesuatu yang akan jatuh dari soketnya. Dia tidak bisa menghentikannya bahkan dengan mata tertutup. Ah! Su Zimo menjerit kesakitan saat mata kanannya membengkak tak terkendali seakan hendak meledak. Tubuhnya gemetar dan akhirnya, dia membuka matanya, tidak bisa menahan lebih lama lagi. Mata kanannya juga berubah menjadi warna putih yang menyeramkan. Itu benar-benar putih. Seolah-olah ada sesuatu yang mengambang di dalam dan menyatu dengan mata kanannya. Cahaya di mata kanan hantu berkepala merah menghilang saat dia menatap mata kanan Su Zimo dengan saksama sambil mengangguk. Memang, hantu berkepala merah itu melengkungkan jarinya. Batu besar putih giok yang berkilau dan bersinar jatuh dari mata kanan Su Zimo dan melayang di udara. Sensasi bengkak hilang sama sekali. Seolah beban diangkat dari bahunya, Su Zimo jatuh ke tanah dan duduk lemas sambil terengah-engah. Batu ini. Sambil mengerutkan kening, Su Zimo teringat sesuatu. Kembali ke tangki septik dingin pegunungan Changlang, dia bertemu dengan api ekstrim Dao Lord dengan napas sekarat. Saat itu, batu ini ditempatkan tepat di samping Dao Lord Extreme Fire. Menurut Dao Lord Extreme Fire, batu putih ini diambil dari reruntuhan tetapi tidak dapat disimpan dalam tas penyimpanan dan dia juga tidak tahu untuk apa batu itu berfungsi. Ketika Su Zimo mengambilnya, batu itu menghilang dengan aneh. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam di pikirannya dan hampir pingsan. Setelah itu, keterampilan rahasia muncul di benaknya, formasi pedang iluminasi. Saat itu, dia punya firasat. Sepertinya batu itu telah menggali ke dalam tubuhnya. Untuk berpikir kalau itu akan jatuh dari mata kanannya sekarang. Hantu berkepala merah memegang batu putih dengan ujung jarinya dan menggosoknya dengan lembut dengan ekspresi sedih, seolah-olah dia telah mengambil harta karun. Apa itu? Su Zimo mau tidak mau bertanya. Legenda mengatakan bahwa di kedalaman arus hampa alam semesta, sebelum kehidupan lahir, semuanya adalah kekacauan. Seiring waktu berlalu, Yin dan Yang tercipta dari kekacauan itu. Petik 2. Pada ekstremitas mereka, kekuatan ekstrim Yang dan ekstrim Yin berkumpul tanpa henti, membentuk dua eksistensi menakutkan yang dikenal sebagai ekstrim Yang Illumination dan ekstrim Yin Nether Glow. Suara hantu berkepala merah itu terdengar, seolah-olah dia telah melewati waktu dan menjelaskan rahasia yang tidak jelas. Kekuatan iluminasi dan Nether Glow begitu menakutkan sehingga mereka menyelimuti alam semesta dan meluas melalui Tricilio Kosem. Matahari dan bulan di daratan Tianhuang tercipta dari aliran listrik dari iluminasi dan Nether Glow. Petik 2. Tetesan kekuatan. Su Zimo kaget. Baik itu matahari atau bulan, kekuatan yang dikandungnya adalah sesuatu yang Su Zimo tidak akan pernah bisa raih mengingat ranah kultivasinya saat ini. Satu-satunya cara dia bisa berkultivasi dengan esensi matahari dan bulan adalah setelah dia membudidayakan roh esensi dan berubah menjadi iblis-iblis. Kekuatan matahari dan bulan sangat besar dan tak berujung. Tapi sekarang, hantu berkepala merah itu benar-benar mengatakan bahwa matahari dan bulan di atas mereka hanya diciptakan oleh tetesan kekuatan dari dua entitas yang menakutkan. Hantu berkepala merah itu tertawa. Arus ruang hampa alam semesta begitu besar sehingga Anda tidak mungkin membayangkannya. Ada 1 triliun entitas lain seperti Tianhuang Mainland. Dengan kata lain, ada juga 1 triliun lebih matahari dan bulan yang Anda lihat sekarang. Petik 2. Su Zimo tercengang. Semua yang dikatakan hantu berkepala merah itu telah menggali semua pengetahuannya. Setelah merenung, hantu berkepala merah melanjutkan, tentu saja, itu hanya legenda mistis yang tidak dapat diverifikasi oleh siapapun.
Atau lebih tepatnya, mereka yang dapat memverifikasi mereka tidak berada di Tianhuang daratan dan telah naik ke dunia atas. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, hantu berkepala merah itu menatap Su Zimo dalam-dalam. Wanita berjubah merah itu pasti tahu tentang hal-hal ini. Petik 2. Su Zimo tetap diam. Setelah melihat Su Zimo untuk waktu yang lama, hantu berkepala merah itu mendekat. Matanya berkobar dengan api gosip saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Biksu kecil, apa hubunganmu dengan wanita itu? Mengapa dia sangat membantu Anda?" Petik 2. Setelah menahannya selama 5 tahun, hantu berkepala merah itu akhirnya melontarkan pertanyaan. Su Zimo tercengang. Guru dan murid. Di permukaan, mereka berdua seperti tuan dan murid. Namun, Su Zimo tidak pernah diterima sebagai muridnya secara resmi. Di lubuk hatinya yang paling dalam, dia juga tidak mau mengakui mereka sebagai guru dan murid. Teman. Mereka tidak bisa dianggap seperti itu. Dermawan. Semacam. Pertanyaan itu membuat Su Zimo bingung sejenak. Cepat beritahu aku, kamu membunuhku. Petik 2. Hantu berkepala merah itu menggaruk telinga dan pipinya dengan tidak sabar. Setelah merenung untuk waktu yang lama, Su Zimo berkata perlahan, "Dia akan menjadi pendamping Dao saya." Petik 2. Hantu berkepala merah itu menggigil dengan mulut ternganga dan matanya membelalak besar. Swoosh. Batu putih giok di tangannya jatuh ke tanah bersamaan dengan rahangnya. Sesaat kemudian, dia menelan ludah dan cara dia memandang Su Zimo berangsur-angsur berubah saat dia memuji, "Biksu kecil, kamu benar-benar punya nyali." Bab 606, Mata Iluminasi. Su Zimo menunjuk ke batu putih giok di tanah dan bertanya, "Apa hubungan batu itu dengan iluminasi dan nether glow yang kamu sebutkan?" Setelah merenung sejenak, Su Zimo berkata lagi, "Saya pernah memperoleh keterampilan rahasia dari batu itu, formasi pedang iluminasi." Petik 2. Tidak ada kesalahan. Hantu berkepala merah itu mengangguk. Ini pasti batu iluminasi yang legendaris. Petik 2. Batu iluminasi. Su Zimo mengerutkan kening. Hantu berkepala merah itu menjawab, "Ada beberapa perkataan yang berbeda tentang dari mana batu iluminasi itu berasal dan bagaimana itu terbentuk. Beberapa orang berteori bahwa itu terbentuk dari energi yang ekstrim dunia sementara yang lain berpikir bahwa itu setitik debu dari pencerahan." Petik 2. Namun, tidak dapat disangkal bahwa batu iluminasi terkait dengan batu iluminasi. Formasi pedang iluminasi yang Anda pahami harus menjadi keterampilan rahasia yang dipahami seseorang menggunakan batu iluminasi. Petik 2. Su Zimo tenggelam dalam pikirannya. Memang, ketika dia melepaskan formasi pedang iluminasi, itu seperti matahari yang terik dan pedang kis menyerupai sinar matahari juga. Hantu berkepala merah melanjutkan, "Keterampilan rahasia yang akan saya berikan kepada Anda terkait dengan batu penerangan juga. Di masa lalu, orang yang menciptakan keterampilan rahasia ini juga memahaminya melalui batu iluminasi. Teknik visual ini." Petik 2. Teknik visual. Mata Su Zimo berbinar. Teknik visual juga merupakan teknik rahasia yang digunakan untuk melatih mata seseorang. Tidak peduli apakah mereka abadi, Buddha atau iblis, juga tidak masalah apakah mereka manusia atau iblis. Formulasi Dharma untuk melatih mata seseorang adalah jenis warisan yang paling langka. Itu karena untuk setiap ras, mata mereka adalah bagian terlemah dari tubuh mereka. Untuk penempaan daging dan darah atau penyempurnaan tendon dan tulang, jika ada masalah yang muncul selama kultivasi, apakah itu cedera parah atau patah tulang dan tendon, semuanya dapat disembuhkan hingga sembuh total selama disesuaikan pada waktunya. Namun, kesalahan dalam kultivasi mata seseorang akan menyebabkan masalah besar, kebutaan. Matanya terlalu rapuh. Untuk manusia, satu hembusan angin sudah cukup untuk membuat mereka menutup mata secara naluriah. Mata mereka akan terasa tidak nyaman bahkan dengan sebutir pasir di dalamnya, apalagi menahan kultivasi. Alasan mengapa teknik visual sangat langka dan berharga adalah karena hanya sedikit orang yang berani mengambil risiko untuk mencoba dan menciptakan keterampilan rahasia. Jika ada kecelakaan yang terjadi, mereka akan menjadi buta bahkan sebelum skill rahasia mereka diciptakan. Meskipun mistik klasik dari 12 Demon King of the Great Wilderness sangat kuat, tidak ada warisan formulasi Dharma untuk kultivasi mata. Teknik visual yang tersebar di dunia kultivasi memiliki kekuatan yang berbeda-beda dan arahnya juga berbeda. Yang lebih terkenal adalah seperti Bewitching Eye, Enraged Diamond Gaze dan Flaming Golden Eyes. Penggarap yang berpengalaman dalam teknik visual pasti lebih kuat dari siapapun di dunia kultivasi yang sama dalam hal kekuatan tempur. Itu karena teknik visual terjadi secara instan dan paling sulit untuk dipertahankan. Meskipun itu adalah hal yang baik untuk dapat mengembangkan teknik visual, tidak ada kegembiraan di mata Su Zimo. Hantu berkepala merah, inti emas saya sudah lumpuh dan saya tidak dapat menyimpan energi roh apapun di tubuh saya.
Bagaimana saya mengembangkan teknik visual? Su Zimo bertanya dengan cemberut. Hantu berkepala merah itu melambai dengan santai. Tidak apa-apa, Anda tidak membutuhkan energi roh untuk mengembangkan teknik visual ini. Petik 2. Tidak ada kebutuhan energi roh. Su Zimo membeku sesaat. Di ranah jiwa baru lahir, para pembudidaya mengembangkan roh esensi mereka dan dapat menggunakan kekuatan Dharma untuk berkultivasi. Namun, sebelum itu, mereka harus menggunakan energi roh untuk seni roh dan keterampilan rahasia apapun, di sanalah fondasi mereka. Bagaimana mungkin ada keterampilan rahasia yang tidak membutuhkan energi roh untuk dikembangkan? Kecuali, itu bukan keterampilan rahasia untuk manusia. Untuk kultivasi iblisnya, Su Zimo tidak membutuhkan energi roh sebagai fondasi. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya, apa yang dibutuhkan untuk melatih jika bukan energi roh? Tidak peduli jenis kultivasinya, energi tidak akan muncul begitu saja. Budidaya setan membutuhkan konsumsi daging. Kultivasi keabadian membutuhkan penyerapan roh ki ke dalam tubuh seseorang. Teknik visual pasti harus menggunakan sesuatu untuk memperhalus kedua mata. Hantu berkepala merah itu menatap matahari yang terbit dan hangat tidak jauh dari sana dan berkata dengan dingin, pakai itu. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan ekspresi keterkejutan menyebar di wajahnya. Mengolah matanya dengan menggunakan trik matahari. Para pembudidaya biasa tidak dapat menatap matahari yang terik untuk waktu yang lama. Meskipun Su Zimo bisa memelototi matahari setelah membersihkan 7 lubangnya, itu masih sama dengan membakar dirinya sendiri jika dia ingin menggunakan energi matahari yang terik untuk melatih matanya. Awalnya, saya tidak bermaksud untuk memberikan teknik visual ini kepada Anda karena proses kultivasinya memang sangat berbahaya. Satu kesalahan saja akan menyebabkan salah satu matamu menjadi buta. Petik 2. Hantu berkepala merah mengambil batu iluminasi dan menyerahkannya kembali kepada Su Zimo. Namun, saya menemukan ini di dalam diri Anda. Petik 2. Kamu membawa batu iluminasi. Karena itu, tingkat keberhasilan mengembangkan teknik visual ini akan sangat tinggi dan usaha Anda akan berkurang setengahnya. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Su Zimo perlahan-lahan menyadari. Teknik visual dipahami oleh seorang ahli masa lalu menggunakan batu iluminasi. Sekarang setelah batu iluminasi ada di tangannya, akan lebih mudah untuk mengembangkan teknik visual dengan penurunan risiko yang signifikan. Su Zimo menerima batu iluminasi. Mirip dengan sebelumnya, batu besar putih menghilang di tangannya sekali lagi. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam di pikirannya dan mata kanannya berubah menjadi putih susu dan menyeramkan. Sesaat kemudian, itu kembali normal. Matahari yang terik di atas kami terbentuk dari tetesan energi dari iluminasi. Dengan memanfaatkan terik matahari, Anda dapat memupuk energi yang ekstrim di mata Anda. Petik 2. Hantu berkepala merah berkata dengan muram, setelah dilepaskan, energi itu akan mampu membakar semua makhluk hidup dan menghancurkan segalanya. Sebenarnya, Su Zimo sudah bisa membayangkan kekuatan teknik visual tanpa elaborasi hantu berkepala merah. Biasanya, iblis harus maju ke ranah jiwa yang baru lahir dan mengembangkan roh esensi mereka sebelum mereka dapat menyerap esensi matahari dan bulan untuk tujuan budidaya. Tapi sekarang, dia baru saja membentuk inner core-nya. Dengan kata lain, itu berarti ranah inti batinnya sudah memanfaatkan tingkat energi yang lebih tinggi. Saat dikembangkan hingga puncaknya, teknik visual ini adalah hehe. Hantu berkepala merah itu terkekeh aneh. Salah satu matamu akan berubah menjadi matahari. Set. Su Zimo tersentak. Ada terik matahari tersembunyi di soketnya. Saat matanya terbuka, matahari yang terik akan muncul. Setelah dilepaskan, itu mungkin kekuatan yang bahkan kaisar tidak akan bisa menahannya. Segera setelah itu, Su Zimo teringat keraguan yang dia miliki pada awalnya. Karena tidak membutuhkan roh ki dan memanfaatkan matahari untuk berkultivasi, daripada teknik kultivasi manusia, itu tampak lebih seperti formulasi dharma dari iblis-iblis. Tiba-tiba, Su Zimo bertanya, hantu berkepala merah, teknik visual ini bukanlah keahlian rahasia manusia, kan? Apa yang kamu pedulikan? Apakah Anda akan mengembangkannya meskipun itu adalah keterampilan rahasia iblis? Petik 2. Hantu berkepala merah memutar matanya dan mengejek dengan dingin. Huff, bagaimanapun juga kau sendiri akan berkultivasi menjadi iblis-iblis sejati, jadi apa yang membuatmu peduli? Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, meskipun saya melakukan kultivasi iblis, saya bukan iblis. Petik 2. Hehe. Hantu berkepala merah mencibir, inti emas manusia Anda sudah lumpuh dan Anda hanya memiliki inti dalam iblis yang tersisa di tubuh Anda. Siapa yang akan mempercayai Anda jika Anda mengatakan bahwa Anda adalah manusia? Petik 2. Su Zimo tetap diam. Sesaat kemudian, dia bertanya dengan santai, apa nama teknik visual ini?
Mengangkat alisnya, hantu berkepala merah itu memandang Suzimo dengan berpikir keras. Seolah dia membaca maksud yang terakhir, dia terkekeh. Sebut saja mata iluminasi. Rubah licik. Suzimo mengutuk secara internal. Dia sudah merasakan samar-samar bahwa hantu berkepala merah itu memiliki identitas yang aneh. Kenyataannya, ia juga mencoba menyimpulkan sesuatu dengan menanyakan nama teknik visualnya. Tidak disangka hantu berkepala merah itu tidak membiarkan apapun lolos. Illumination Eye jelas merupakan nama yang baru saja dibuatnya. Bab 607, Keturunan Teman Lama. Setelah hantu berkepala merah memberikan sutra keterampilan rahasia teknik visual kepada Suzimo, dia menginstruksikan, meskipun Anda memiliki batu penerangan, Anda harus berhati-hati saat berkultivasi. Waktu terbaik untuk bercocok tanam adalah saat fajar dan senja. Jika Anda bercocok tanam pada sore hari saat kekuatan matahari berada pada puncaknya, mata Anda tidak akan mampu menerimanya dan hal itu akan menghambat kemajuan Anda. Petik 2. Suzimo mengingat semuanya dengan hati. Ini adalah sesuatu yang harus dia waspadai atau akan terlambat untuk penyesalan jika dia menjadi buta. Beberapa saat kemudian, setelah Suzimo memastikan bahwa dia tidak meninggalkan apa-apa, dia bangkit dan menuju ke halaman depan. Rubah kecil berdiri di dekatnya dengan tatapan linglung dan tertidur. Lanjutkan. Petik 2. Suzimo membelai dahi rubah kecil itu dan tersenyum. Rubah kecil adalah iblis dan pada hari ini setiap bulan, dia akan datang ke halaman belakang untuk mengambil semangkuk air roh dari hantu berkepala merah juga. Awalnya, dia sangat enggan dan selalu ketakutan, menggigil seluruh tubuh. Suzimo harus menggendongnya secara pribadi sebelum dia secara bertahap beradaptasi. Setelah 5 tahun, ada sesuatu yang terasa aneh bagi Suzimo, meskipun rubah kecil telah membentuk intinya, dia tidak dapat mengambil wujud manusia atau berbicara. Suzimo hanya berpikir bahwa itu adalah sifat unik dari ras rubah dan tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia melihat Suzimo kembali ke halaman depan, rubah kecil itu berlari ke arah hantu berkepala merah dan menyangga kaki mungilnya. Dia bersujud dengan sungguh-sungguh kepada hantu berkepala merah dan benar-benar berbicara dalam bahasa manusia, "Salam, senior." Petik 2. Suara rubah kecil sangat lembut dan menawan, setiap makhluk hidup yang mendengarnya pasti akan dipenuhi dengan pikiran liar dan jantung mereka akan berdebar kencang. Namun, hantu berkepala merah itu sangat tenang dan mengangguk. Mengapa Anda tidak ingin mengambil bentuk manusia Anda? Hantu berkepala merah itu bertanya dengan senyum palsu. Rubah kecil menundukkan kepalanya dan tersipu. Ketika hantu berkepala merah melihat itu, dia tidak bisa menahan tawa dan menggoda, "Kamu takut kamu akan berubah ya?" Rubah kecil berubah lebih malu dan menggelengkan kepalanya berulang kali seperti drum kecil. Setelah tertawa sebentar, hantu berkepala merah itu menarik kembali senyumnya. "Kamu berpikir bahwa satu-satunya cara untuk tetap di sisinya adalah jika kamu terus menggunakan formulir ini." Rubah kecil menundukkan kepalanya tanpa menjawab, itu adalah pengakuan diam-diam. Tentu saja, itu hanya sebagian dari alasannya. Bagian lain adalah bahwa rubah kecil itu jelas bahwa jika dia mengambil bentuk manusianya, dia kemungkinan besar tidak akan sedekat itu dengan Suzimo. Manusia sangat memperhatikan kesucian dan akan selalu ada penghalang di antara mereka. Saat ini, dia bisa bersembunyi di dalam pelukannya dan melakukan apapun yang dia inginkan, baik itu menunda atau malu dengannya. Hantu berkepala merah mencibir bibirnya dan menggerutu, bahkan setelah pemuda itu bergabung dengan sekte Buddha dan bercukur menjadi seorang biksu, dia masih menikmati kehidupan cinta yang berkembang pesat. "Saya bahkan tidak bisa menikmati perawatan seperti itu di masa lalu." Petik 2. Setelah kembali ke halaman, Suzimo duduk dan menatap matahari yang terbit secara bertahap di kejauhan. Pada saat itu, matahari baru saja terbit dan tidak terlalu menyilaukan, dia harus memanfaatkan waktu ini untuk berkultivasi. Dia menarik napas dalam-dalam dan melafalkan sutra mata iluminasi dalam pikirannya sambil menatap matahari dengan mata kanannya. Seiring berjalannya waktu, sepertinya setitik cahaya memasuki mata kanannya. Mata kanannya berangsur-angsur berputar. Pupil putih tampak menyeramkan dan memancarkan cahaya samar saat menyerap sinar matahari terus-menerus untuk menyempurnakannya. Suhu mata kanannya terus meningkat. Meski sedikit menyakitkan, itu masih bisa ditahan. Suzimo dapat dengan jelas merasakan mata kanannya menyatu dengan batu iluminasi. Saat sinar matahari memasuki batu iluminasi, energi yang sangat keras melunak secara signifikan. Kerusakan pada mata kanannya juga berkurang seminimal mungkin. Mulai hari ini dan seterusnya, selain budidaya mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness pada malam hari, Suzimo juga akan mengembangkan teknik visual ini setiap fajar dan senja. Masih belum ada aktivitas di dantiannya.
Namun, Su Zimo tidak menyerah dan menghabiskan sebagian besar waktunya di Kamar Sutra, menelusuri buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh dua biara Buddha kuno yang besar. Ada terlalu banyak buku kuno dan berharga di Kamar Sutra. Seberapa menakutkan dasar dari dua sekte super. Tidak hanya skill rahasia, tapi juga senjata, eliksir, jimat dan teknik formasi serta banyak hal lainnya yang sudah lama hilang. Misalnya, dalam teknik rahasia formasi kuno, ada sesuatu yang dikenal sebagai formasi kuno kunci roh. Dikatakan bahwa ketika diatur, bahkan Essence Spirits of Nascent Souls akan dibatasi dan mereka tidak akan dapat menggunakan kekuatan Dharma mereka. Ada banyak keterampilan rahasia lain yang serupa dengannya. Namun, Su Zimo tidak dapat memahaminya karena ranah kultivasinya tidak cukup tinggi. Hari-hari berlalu satu demi satu. Dalam sekejap mata, 5 tahun lagi berlalu. Su Zimo telah menghabiskan 10 tahun di dasar lembah pemakaman naga. Sore. Dia duduk di tanah dan menatap ke arah matahari terbenam dengan manik-manik doa Mingwang di tangannya. Cahaya malam menyelimuti tubuhnya dan auranya bermartabat, seperti Buddha yang agung. Mata kanannya bersinar dengan cahaya yang tidak bisa diabaikan. Setelah 10 tahun, dantian Su Zimo masih kosong seperti lubang hitam tanpa setetes roh qi. Namun, tidak ada tanda-tanda kekecewaan di mata dan wajahnya. Setelah melafalkan sutra dan menghormati Buddha selama 10 tahun, Su Zimo memperoleh aura yang tenang. Dia tidak senang atau sedih, tidak terpengaruh oleh kasih sayang dan penghinaan dan hampir dalam keadaan zen. Ini adalah tanda seseorang yang jauh di dalam kebijaksanaan Buddha. Bunga saraca mirip dengan akar kebijaksanaan. Pencapaian Su Zimo dalam Buddhisme semakin dalam dari hari ke hari. Halaman belakang Candi Tua. Biksu tua itu duduk di anak tangga batu dan menghadapi hantu berkepala merah di kuburan. Biksu tua, masih belum ada aktivitas di dantian anak itu. Saya pikir tidak ada lagi harapan baginya untuk memulai kembali dengan kultivasi keabadiannya, kata hantu berkepala merah itu. Seberapa sulit bagi seseorang untuk membangun kembali pondasinya setelah hancur dengan dantiannya hancur. Sepanjang sejarah, ada paragon dan monster yang tak terhitung jumlahnya yang menjelma tetapi tidak ada yang berhasil. Petik 2. Biksu tua itu mendesah lembut. Namun, pemahaman anak laki-laki tentang agama Buddha semakin dalam. Jika dia dapat memulai kembali kultivasinya, dia akan dapat mencapai warisan sejati dari sekte Buddha. Petik 2. Warisan yang tidak masuk akal. Hantu berkepala merah itu mencibir bibirnya dengan jijik. Tanpa energi roh, dia tidak akan bisa melepaskan metode sekte Buddha bahkan jika dia mengetahuinya. Apa gunanya? Jika itu terserah aku akan memintanya untuk melupakan semua tentang memulihkan inti emasnya dan fokus sepenuh hati pada kultivasi iblisnya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa bahkan tanpa inti emasnya, kekuatan aslinya sekarang hanya lebih kuat daripada 10 tahun yang lalu? Petik 2. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya. Jika dia menyerah untuk memulihkan inti emasnya dan melanjutkan budidaya iblisnya, saat dia maju ke alam jiwa baru lahir akan menjadi saat dia berubah menjadi iblis-iblis sepenuhnya. Bukankah itu bagus? Hantu berkepala merah itu bergumam. Saat itu, cahaya roh turun di luar kuil tua. Biksu tua itu memiringkan kepalanya dan memberi isyarat, menyebabkan burung bangau roh mendarat di telapak tangannya. Sambil mengerutkan kening, dia membuka derek roh dan melihat-lihat. Dengan ekspresi konflik, dia menghela nafas dengan lembut. Keturunan teman lama kita ada di sini. Petik 2. Aku benci aura burung bangau roh ini. Hantu berkepala merah itu menyipitkan mata ke derek roh dan menggonggong dengan dingin. Apakah itu dia? Keturunannya. Petik 2. Biksu tua itu mengangguk. Hantu berkepala merah itu melompat tegak dan rantai di tubuhnya bergetar. Seketika, dia berubah menjadi pembunuh. Biksu tua itu memandangi hantu berkepala merah. Tenang, tidak peduli apa, biara Daming dan Fahua berhutang budi padanya. Petik 2. Lagi pula, ini hanya seorang junior yang telah tiba. Untuk apa kamu mulai bekerja? Petik 2. Setelah mendengar itu, hantu berkepala merah itu menjadi tenang untuk sementara dan duduk sekali lagi dengan ekspresi yang mengerikan. Bab 608, jangan berlebihan. Sudah larut malam. Hantu berkepala merah bertanya dengan cemberut, untuk apa keturunannya di sini? Untuk meminjam dan melihat-lihat sutra teratai Dharma mistik, jawab biksu tua itu. Mencibir, hantu berkepala merah itu berkata, jadi, dia memperhatikan keterampilan rahasia nomor 1 dari inti emas ini. Tidak heran mengapa dia melakukan perjalanan panjang ke sini. Petik 2. Biksu tua melanjutkan, itu hanya sebuah sutra. Jika keturunannya ingin melihatnya, dia bebas menelusuri semua sutra di kamar sutra. Petik 2. Bukankah kamu murah hati? Hantu berkepala merah itu cemberut dan menggerutu. Saat itu, Su Zimo tiba di halaman belakang, siap untuk mendapatkan semangkuk air roh dari hantu berkepala merah. Biksu tua itu menyingkirkan burung bangau dan berbalik untuk pergi tanpa ekspresi.
Hantu berkepala merah menempatkan air roh di depannya. Setelah itu, dia berbaring dengan punggung menghadap Suzimo dalam diam dan merenung. Suzimo bingung dan tidak tahu amukan apa yang dilemparkan oleh hantu berkepala merah itu. Dia tidak bertanya atau memikirkannya lebih dalam. Setelah 10 tahun, dia memiliki pemahaman tentang hantu berkepala merah. Ada hal-hal yang akan diambil inisiatif oleh hantu berkepala merah bahkan jika dia tidak bertanya. Ada juga hal-hal yang tidak akan dikatakan oleh hantu berkepala merah itu tidak peduli bagaimana dia menekannya. Suzimo mendongakkan kepalanya dan meminum air roh sebelum duduk untuk berkultivasi. Tidak lama setelah biksu tua meninggalkan kuil tua, dia kembali. Ada 2 orang lagi di sekitarnya. Tepatnya, salah satu dari mereka adalah manusia dan yang lainnya adalah iblis. Pembudidaya di depan tampak muda dan berada di alam inti emas. Dia mengenakan jubah ungu dengan alis yang tajam dan serangkaian fitur yang jelas. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia mengeluarkan aura yang menguasai segala sesuatu di sekitarnya dan menekan semua hal. Mata kultivator berjubah ungu berkedip-kedip dan semua yang dia lewati menjadi diam, bahkan udara. Kehadirannya saja sudah cukup bagi seseorang untuk ingin menyerah sepenuhnya. Di belakang kultivator berjubah ungu adalah seorang pria kekar yang tingginya lebih dari 2 meter dan penuh dengan rambut dari kepala sampai kaki. Dadanya telanjang, tulangnya sangat besar dan matanya bersinar dengan sinar merah. Siapapun dengan mata tajam akan dapat mengatakan bahwa meskipun pria kekar itu telah mengambil bentuk manusia, dia masih binatang iblis. Ki iblis yang menyelimuti pria kekar itu sangat tebal dan matanya bersinar terus-menerus, dia jelas bukan jiwa yang baik. Kuil tua berkata, tidak banyak aturan di kuil tua ini. Selain halaman belakang tempat Anda tidak boleh masuk, Anda bebas menjelajahi bagian lain. Anda juga bisa mendapatkan sutra yang ingin Anda baca. Petik 2. Kultivator berjubah ungu itu mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke arah Ming Zhen. Saat itu, Ming Zhen baru saja menutup sutra di tangannya dan bangkit. Tepat saat dia akan membungkuk dan menyapa pembudidaya berjubah ungu, suara dingin yang terakhir terdengar. Serahkan sutra itu di tanganmu. Karena, saya ingin membaca. Petik 2. Ming Zhen membeku sesaat. Jarang ada orang lain di kuil tua itu. Bahkan jika orang ini tidak mengatakannya, Ming Zhen akan memberikannya secara otomatis. Tapi sekarang, nada pembudidaya berjubah ungu benar-benar menjijikkan. Itu lebih seperti perintah. Dia berdiri tanpa kesopanan sama sekali. Ming Zhen dapat dengan jelas merasakan bahwa bagi kultivator berjubah ungu, dia hanya memerintahkan seorang pelayan. Secara naluriah, Ming Zhen berbalik ke arah biksu tua itu. Biksu tua itu mendesah dalam hati. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu di antara generasi muda. Meskipun sikap kultivator berjubah ungu itu tidak menyenangkan, itu bukan tempatnya untuk menguliahi yang pertama. Biksu tua tidak ingin ikut campur selama kedua belah pihak tidak saling berhadapan. Biksu tua kembali ke aula besar yang megah dan menutup pintunya setelah memimpin kultivator berjubah ungu ke dalam kuil tua. Biksu, apakah kamu tuli? Tuanku ingin membaca sutra itu di tanganmu. Apa yang kamu tunggu? Pria kekar berbulu di belakang pembudidaya berjubah ungu berteriak. Ming Zhen mengerutkan kening. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia menyerahkan sutra teratai Dharma mistik di tangannya. Kultivator berjubah ungu menerimanya dengan ekspresi acuh tak acuh bahkan tanpa melirik Ming Zhen. Seolah-olah semuanya baik-baik saja. Ming Zhen tidak merasa terganggu olehnya dan hanya tersenyum sebelum berbalik untuk mengambil sutra lain untuk dibaca. Saat itu, pintu kamar sutra dibuka dengan derit keras. Seekor makhluk kecil berbulu keluar dengan bulu merah menyala yang membuatnya tampak seperti bola api. Rubah kecil itulah yang baru saja bangun. Dia menguap berulang kali dan mengangkat cakar kecilnya untuk menggosok matanya yang mengantuk. Dengan tampilan menawan naif, dia hampir tersandung anak tangga pintu masuk kamar sutra. Ming Zhen tersenyum. Kultivator berjubah ungu tampaknya tidak menyadarinya karena perhatiannya sepenuhnya terfokus pada sutra teratai Dharma mistik di tangannya. Semakin banyak dia membaca, semakin terang matanya bersinar. Ketika pria kekar berbulu di belakangnya melihat rubah kecil itu, matanya membelalak. Rubah kecil itu menggigil dan terbangun. Sambil menyeringai, pria kekar berbulu itu berkata, "Tuan, ada anak perempuan rubah di sini. Aku akan membawanya bersamaku." Petik 2. Iya, petik 2. Pembudidaya berjubah ungu menjawab. Hahaha. Mata pria kekar berbulu bersinar dengan kilatan keji saat dia mendekati rubah kecil sambil menyeringai. Hal kecil, di mana kamu mencoba bersembunyi? Dia semakin bersemangat ketika dia melihat rubah kecil yang mundur terus-menerus dengan ekspresi menakutkan. Berdebur. Tiba-tiba, pria kekar berbulu itu merasakan penglihatannya kabur dan orang lain muncul. Telapak tangan Ming Zhen tergenggam saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Pelindung, tolong hentikan."
Pria kekar berbulu itu diliputi oleh ketika jalannya ke depan terhalang. Seketika, ekspresinya berubah menjadi sangat buruk dan matanya dipenuhi amarah. Cewek rubah ini adalah teman Dao Anda. Tidak, Ming Zhen menggelengkan kepalanya. Dia binatang rohmu. Pria kekar berambut itu bertanya lagi. Tidak, Ming Zhen menggelengkan kepalanya. Pria kekar berbulu itu menegakkan dirinya seperti tongkat dan menatap Ming Zhen dengan aura mendominasi, mencibir, lalu mengapa kamu tidak tersesat? Tidak, petik 2. Kali ini, Ming Zhen tidak mundur dan nadanya tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Biksu, seberapa kuat kamu ingin menghalangi jalanku? Pria kekar berbulu mengulurkan telapak tangannya dan kukunya bersinar dengan sinar dingin saat dia meraih kepala Ming Zhen. Jika serangannya mendarat, 5 lubang berdarah akan segera muncul di kepala Ming Zhen. Om. Tanpa mundur atau mengelak, Ming Zhen melafalkan bahasa Sanskerta. Mengaum. Saat Ming Zhen melafalkan bahasa Sanskerta, pria kekar berbulu itu meraung juga. Saat itu juga, seluruh dunia berguncang dan cuaca berubah. Raungan tunggal itu langsung mengganggu mantra daming Ming Zhen. Pria kekar berbulu itu sangat kuat. Dengan tidak ada tempat untuk mundur melawan telapak tangan pria kekar berambut yang turun, energi roh melonjak keluar dari kuku Ming Zhen dan membentuk teratai untuk menerima serangan itu. Ledakan. Telapak tangan pria kekar berbulu itu bertabrakan dengan bunga teratai. Ada jeda sesaat. Seketika, bunga teratai itu hancur berantakan. Ming Zhen mendengus lesu dan terhuyung-huyung 3 langkah mundur. Ledakan. Sebelum dia bisa bereaksi, tinju pria kekar berbulu itu turun sekali lagi seperti palu raksasa, menghantam begitu keras hingga kekosongan itu meledak. Pandangan ragu-ragu melintas di mata Ming Zhen. Saat ini, metode paling efektif adalah melepaskan fenomena inti emas. Namun, pelepasan fenomena inti emas juga merupakan pesan untuk bertarung sampai mati. Pada akhirnya, kedua orang ini dibawa ke biara oleh tuannya secara pribadi, apakah dia benar-benar akan melawan mereka sampai mati dengan fenomena inti emas. Dalam penundaan itu, tinju pria kekar berambut telah tiba di hadapannya. Ming Zhen hanya bisa menyalurkan garis keturunannya dan menopang kedua lengan untuk bertahan dengan tergesa-gesa saat inti emasnya beredar dengan kekuatan penuh. Bang! Dikirim terbang oleh tinju pria kekar berambut, Ming Zhen berguling beberapa kali di tanah dengan cara yang menyedihkan. Hehe. Pria kekar berambut menyerbu ke depan dengan kilatan ganas di matanya, menggonggong dingin, berani-beraninya kau menghalangi jalanku dengan kekuatan lemah. Jangan berlebihan. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari halaman. Tenang dan hening, seolah-olah memiliki sihir misterius yang bisa membuat siapapun meletakkan senjatanya. Bab 609/609. Bahkan ketika pria kekar berbulu terlibat dalam konflik dengan Ming Zhen, kultivator berjubah ungu tidak mengangkat kepalanya sekali. Dia memiliki ekspresi tenang dan sama sekali tidak terlibat. Seolah-olah segalanya tidak penting baginya. Di mata kultivator berjubah ungu, hanya ada sutra teratai dharma mistis di tangannya. Namun, begitu suara itu berdering, dia mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan emosi sejak dia memasuki kuil tua. Setelah beberapa saat penundaan, kultivator berjubah ungu itu mengangkat kepalanya perlahan ke arah suara itu. Tanpa disadari, seorang beku lain muncul di halaman. Mengenakan jubah biksu abu-abu, dia memiliki fitur halus dan ekspresi tenang. Matanya bersinar dengan cahaya yang jelas, seolah dia bisa mengintip melalui semua kebijaksanaan di alam semesta. Saat kultivator berjubah ungu melihat biksu berjubah abu-abu, dia mengerutkan kening lagi. Muridnya mengerut dengan kejam. Biksu berjubah abu-abu itu juga memandangnya. Kedua tatapan mereka bertemu di udara. Bibir kultivator berjubah ungu itu melengkung dengan tatapan main-main di matanya. Dengan ekspresi yang tidak berubah, biksu berjubah abu-abu berjalan ke Ming Zhen dan membantu yang terakhir, menepuk debu di tubuhnya dengan lembut. Ming Zhen menyeka darah segar dari sudut bibirnya dan berbisik, hati-hati, adik junior. Binatang iblis ini sangat kuat. Petik 2. Biksu berjubah abu-abu itu adalah Suzimo yang datang dari halaman belakang. Begitu dia melangkah ke halaman, dia melihat pembudidaya berjubah ungu. Atau lebih tepatnya, pembudidaya berjubah ungu ini akan menjadi orang pertama yang dia lihat bahkan jika ada 10.000 orang di sekitarnya. Tidak ada yang bisa mengabaikannya sama sekali. Suzimo merasakan bahaya yang ekstrim dari kultivator berjubah ungu. Begitu dia melihat pria ini, dia merasakan rambutnya berdiri. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak mengungkapkan keterbukaan apapun adalah karena dia telah melatih Zen dan Buddha selama 10 tahun dan memiliki kondisi mental yang kuat. Meskipun mereka tidak bertarung, Suzimo yakin bahwa ini adalah inti emas terkuat yang pernah dia temui. Pria ini jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan si Wuya yang dia temui 10 tahun lalu.
Faktanya, Su Zimo merasa dia pasti akan dikalahkan jika dia bertemu orang ini 10 tahun yang lalu. Dia tidak akan cocok untuk pria ini bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya dan berubah menjadi wujud iblisnya. Kultivator berjubah ungu hanya melirik Su Zimo sekali dengan acuh tak acuh sebelum menundukkan kepalanya untuk melanjutkan menjelajahi mistik Dharmic Lotus Sutra. Pandangan sekilas itu adalah peringatan yang jelas. Pria kekar berbulu di sampingnya mengangkat bahu. Suara biksu berjubah abu-abu di hadapannya sepertinya memiliki energi misterius yang bisa menghilangkan kebencian di hatinya, memungkinkannya untuk tenang tanpa sadar. Pria kekar berbulu itu meraung dari dalam tenggorokannya. "Biksu, kamu ingin ikut campur juga?" Pria kekar berambut memelototi Su Zimo dengan keras dan memutar leher berototnya dengan suara berderak. Su Zimo bahkan tidak menatapnya. Tatapannya masih tertuju pada kultivator berjubah ungu saat dia tersenyum dan bertanya, "Pelindung, hewan peliharaan Anda menyakiti orang lain dan membuat ulah di sini. Apa kau tidak akan mendisiplinkannya?" Petik 2. Kultivator berjubah ungu terus membaca sutra di tangannya tanpa sadar bahkan tanpa melihat ke atas. Pria kekar berbulu itu tertawa terbahak-bahak. "Biksu Bau, kamu mencoba memprovokasi tuanku. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu." Petik 2. Ketika Su Zimo melihat ketidakpedulian kultivator berjubah ungu, dia berhenti tersenyum dan berkata dengan tenang, "Pelindung, karena Anda memilih untuk tetap diam, maafkan saya." Seketika, kuil tua itu menjadi sunyi. Seolah-olah udara menjadi pengap. "Aku akan mendisiplinkannya untukmu." Pada saat kata pertama, "aku," dikatakan, Su Zimo sudah lenyap dari tempatnya. Pada kata kedua, "disiplin," Su Zimo telah tiba di depan pria kekar berambut dan menginjak tanah dengan marah, menyebabkan dunia berguncang dengan ledakan. Bahkan Ming Zhen yang tidak terlibat langsung merasakan kakinya gemetar dan bergidik sesaat tak terkendali, apalagi pria kekar berbulu yang menghadap langsung itu. Itu bahkan lebih buruk bagi rubah kecil yang tubuhnya yang rapuh dan lemah langsung terpental dari tanah. Ekspresi pria kekar berambut berubah. Ini terlalu ganas. Sebelumnya, dia menghadapi seorang biksu yang tenang dan tersenyum. Dalam sekejap mata, itu seperti iblis kuno yang akan melahap orang lain. Aura luar biasa menyelimuti dia. Pria kekar berbulu itu merasa dadanya sesak dan tidak bisa bernapas. Meskipun biksu itu terlihat lebih pendek darinya, dia merasa seperti diinjak oleh biksu itu dalam hal aura. Su Zimo mengulurkan telapak tangannya yang besar dan dagingnya mengembang, menyelimuti langit saat turun. Ada aura menakutkan seolah-olah semua makhluk hidup akan ditekan oleh telapak tangannya. Meskipun tidak ada energi roh, segel tangan itu adalah bentuk pertama dari segel penundukan iblis. Itu adalah counter bawaan untuk binatang iblis. Pria kekar berbulu meraung marah dan ki darah di tubuhnya bergemuruh. Memamerkan taringnya yang mengancam, dia menyilangkan lengan berototnya dan menopangnya ke atas sebagai pertahanan. Ada suara yang memekakkan telinga. Aura di antara mereka berdua sangat kacau. Saat mereka melakukan kontak, ekspresi dari pria kekar berbulu itu berubah dan dia merasakan sakit yang luar biasa di lengannya, seolah-olah mereka akan patah. Meskipun Su Zimo hanya menggunakan satu tangan, pria kekar berbulu itu merasakan kekuatan apokaliptik melonjak seperti himpitan gelombang pasang itu tak terhentikan. Pada saat itu, Su Zimo baru saja mengucapkan kata keempat. Inti dalam pria kekar berbulu itu beredar dengan liar dan ki iblisnya meledak. Semua tendon dan tulangnya berdering dan bulu serta dagingnya berkembang pesat. Tubuhnya berubah dengan cepat saat dia mengungkapkan ekspresi mengancam. Tidak dapat menahannya, reaksi pria kekar berbulu itu sangat cepat dan dia segera mengungkapkan wujud aslinya. Meskipun binatang iblis bisa mengambil bentuk manusia setelah mereka membentuk inti, mereka hanya bisa melepaskan kekuatan sebenarnya setelah kembali ke bentuk aslinya. Peningkatan kekuatan tempur setidaknya akan mencapai 30%. Ming Zhen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan lembut karena terkejut saat melihat wujud asli pria kekar berbulu itu. Tao Hu adalah salah satu binatang buas primordial. Ada banyak jenis binatang iblis dan kekuatan mereka sebagian besar ditentukan oleh garis keturunan mereka. Di antara mereka, binatang buas berdarah murni adalah yang terkuat. Namun, bahkan di antara binatang buas berdarah murni, ada yang lebih kuat dan lebih lemah. Tao Hu adalah salah satu yang terkuat dan paling menakutkan dari binatang buas berdarah murni dengan kekuatan luar biasa. Di era primordial, mereka memerintah dengan dominan di Tianhuang daratan dan sangat kejam. Pada fase ini, bentuk sebenarnya dari seorang Tao Hu setidaknya setinggi 100 kaki. Tapi sekarang, di telapak tangan Su Zimo yang menyelimuti, tubuh Tao Hu tampak seperti tertekan oleh gunung raksasa dan tidak bisa tumbuh lebih dari 10 kaki. Akhirnya, Tao Hu panik. Disadari bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka berdua terlalu besar.
Bahkan dengan wujud aslinya, dia tidak bisa melawan biksu ini di depannya. Kata terakhir Su Zimo diucapkan. Melawan penindasan kekuatan yang menakutkan, lengan Tauhu dihancurkan oleh telapak tangan Su Zimo. Telapak tangan Su Zimo turun ke atas kepala Tauhu dan menekannya dengan keras. Su Zimo mendorong kepala Tauhu dan menjatuhkannya ke tanah. Seketika, lubang besar runtuh dengan darah segar berceceran di mana-mana. Wajah Tauhu penuh dengan darah dan daging. Aku akan mendisiplinkannya untukmu. Meskipun seluruh proses tampak lambat sejak Su Zimo bergerak sampai kepala Tauhu dikuburkan, pada kenyataannya, yang dibutuhkan hanyalah satu kalimat. Pada saat kata terakhir Su Zimo diucapkan, Tauhu sudah pingsan. Su Zimo telah memusatkan perhatian sepenuh hati pada agama Buddha dan sifat kekerasannya telah berkurang secara signifikan sementara kondisi mentalnya berubah jauh lebih tenang. Itulah alasan mengapa dia tidak menyerang secara langsung bahkan setelah menyaksikan Tauhu menggertak rubah kecil dan melukai Ming Zhen. Namun, dia adalah Su Zimo. Karena dia akan menyerang, dia pasti tidak akan ragu. Dia menekan dengan kekuatan gemuruh yang tidak bisa dilawan. Dia adalah pedang yang tak tertandingi dengan ujung yang ekstrim. Saat dia terhunus, sebuah lubang akan menembus cakrawala. Bab 610/610. Dia belum mati. Petik 2. Su Zimo mengerutkan kening saat dia merasakan kehidupan dari dalam tubuh Tauhu setelah menancapkan kepala Tauhu ke tanah. Binatang buas ini benar-benar menakutkan. Terlepas dari kekuatannya yang luar biasa, bahkan tubuhnya sangat tangguh. Terlepas dari dampak di mana bahkan wajahnya berkerut, itu masih belum mati. Su Zimo tetap diam dan mengerahkan kekuatan di jari-jarinya dengan tujuan menghancurkan kepala Tauhu. Perasaan bahaya terdengar di benak Su Zimo. Dia merasakan aura yang sangat berbahaya. Su Zimo berbalik secara naluriah. Tidak jauh dari sana, kultivator berjubah ungu itu sudah mengangkat kepalanya dan memelototinya dengan saksama. Ekspresi kultivator berjubah ungu itu dingin dan ada niat dingin di tatapannya. Kultivator berjubah ungu tidak bergerak sama sekali. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, dia mengangkat mistik Dharmic Lotus Sutra dengan tangan lainnya dan sepertinya dia tidak bermaksud untuk menyerang. Namun, Su Zimo merasa menggigil di punggungnya. Murid kultivator berjubah ungu itu menyempit. Awalnya, penyempitan pupil seseorang adalah naluri alami. Tidak peduli rasnya, ketika seseorang gelisah, ketakutan atau bermusuhan, pupil mereka akan mengerut. Namun, penyempitan normal akan menyebabkan pupil bulat menyusut hingga menjadi lubang seukuran jarum. Namun, murid kultivator berjubah ungu itu tampak seperti bulan bulat yang sedang dimakan, seluruh prosesnya menyerupai gerhana. Akhirnya, 2 bulan sabit tercermin secara menyeramkan di mata pembudidaya berjubah ungu. Ketika dia melihat murid-murid itu, ekspresi Ming Zhen berubah drastis. 2 kata terlintas di benak Su Zimo, Eclipse Eye. Eclipse Eye adalah salah satu teknik visual paling terkenal di dunia kultivasi dan memiliki akar yang ditelusuri kembali ke era primordial. Meskipun teknik visual ini sangat kuat, proses kultivasinya juga sangat berbahaya. Sepanjang sejarah, hanya sedikit yang langka, kurang dari 1 dari 10.000 orang, yang berhasil membudidayakannya, sebagian besar lainnya mengolah diri menjadi kebutaan. Sekarang, bahkan jika ada pembudidaya yang menemukan teknik budidaya Eclipse Eye secara tidak sengaja, mereka juga tidak akan berani mengolahnya. Untuk berpikir bahwa kultivator berjubah ungu ini akan mengembangkan teknik visual itu. Pertama-tama, hanya ada sedikit orang yang bisa mengembangkan teknik visual. Bahkan ada lebih sedikit yang bisa menumbuhkan Eclipse Eye. Mereka tidak hanya harus menjadi paragon yang tak tertandingi, mereka bahkan harus memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Ketika dia memperhatikan perubahan pada murid kultivator berjubah ungu, Su Zimo menyadari bahwa ini jelas bukan kelemahan di Tianhuang daratan. 2 sinar cahaya dingin melesat melalui mata kultivator berjubah ungu itu. Saat berikutnya, pupil matanya kembali normal. Namun, kedua berkas cahaya itu tiba di hadapan Su Zimo dengan cepat dan tanpa suara, seperti 2 pedang bulan sabit yang sangat tajam. Untuk Ming Zhen dan rubah kecil. Itu tampak seperti kekosongan antara Su Zimo dan pembudidaya berjubah ungu adalah kain sutra yang diiris oleh 2 sinar cahaya dingin. Suhu seluruh halaman turun drastis. Ming Zhen hanya punya cukup waktu untuk berseru. Pancaran cahaya yang memukau muncul di halaman menakutkan yang diselimuti oleh langit malam. Seolah-olah matahari yang terik turun di sini dengan kilauan yang menyilaukan. Mata kanan Su Zimo seputih giok tanpa kotoran. Cahaya yang dilepaskan dari mata kanannya menerangi kuil tua seperti siang hari. Tiba-tiba, kolom cahaya yang menyala meledak dari mata kanan Su Zimo dan bertabrakan dengan keras pada 2 sinar cahaya dingin yang masuk.
Meskipun dua energi yang sangat berbeda itu bertabrakan, itu diam. Energi roh di antara mereka berdua menguap sepenuhnya ke udara tipis. Di mata Ming Zhen dan rubah kecil, seolah-olah kekosongan antara Su Zimo dan kultivator berjubah ungu telah terdistorsi dan runtuh. Kekuatan yang dilepaskan oleh dua teknik visual tingkat atas menyebabkan penglihatan semua orang terkena dampak yang parah. Su Zimo terhuyung 3 langkah mundur dan cahaya di mata kanannya menghilang. Akhirnya, dia berada di ujung kekalahan dari pertarungan teknik visual ini. Meski begitu, dia tidak terluka. Ketika gelombang dingin menembus mata kanannya, itu langsung disebarkan oleh batu iluminasi. Namun, kultivator berjubah ungu itu terkejut. Dia tidak tahu teknik visual apa yang telah dikembangkan oleh biksu ini sehingga bisa melawan Eclipse Eye-nya. Dia telah mengolah Eclipse Eye selama lebih dari 100 tahun. Namun, berapa umur biksu berjubah abu-abu ini sebelum dia? Dia tampak lebih muda dari 40 tahun. Bahkan jika orang ini telah mengembangkan teknik visual ketika dia berada di dalam rahim ibunya, itu hanya akan berlangsung paling lama kurang dari 50 tahun. Namun, dengan teknik visual berusia 40 tahun, pihak lain hanya tersandung mundur 3 langkah setelah tabrakan langsung dengan Eclipse Eye-nya yang telah dia kembangkan selama lebih dari 100 tahun. Ada sesuatu yang lebih aneh. Dia tidak bisa merasakan energi roh apapun di dalam tubuh biksu berjubah abu-abu itu. Apa latar belakang biksu berjubah abu-abu itu? Kilauan di mata kultivator berjubah ungu itu diintensifkan dengan kegembiraan yang menyerupai cara predator mengawasi mangsanya. Dalam sekejap, kultivator berjubah ungu sudah tiba sebelum Su Zimo. Ledakan kecepatannya telah melampaui batas kemampuan visual Su Zimo. Tanpa waktu untuk berpikir, Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan bahasa Sanskerta. Kehampaan itu bergetar dan suaranya bergema di seluruh dunia. Sosok kultivator berjubah ungu itu berhenti sejenak saat telinganya bergerak-gerak dan mendekat ke arah wajahnya dengan menyeramkan. Itu setara dengan membungkam dunia luar. Dia telah mengurangi dampak mantra daming ke titik terendah. Saat menyadari itu, Su Zimo menyipitkan mata dengan ekspresi muram. Kultivator berjubah ungu ini jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Meskipun itu hanya tindakan sederhana, Su Zimo tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa sangat sulit untuk melakukannya. Itu adalah tanda bahwa dia memiliki penguasaan penuh atas setiap serat otot di tubuhnya. Garis keturunan kultivator berjubah ungu melonjak dengan suara tsunami. Kultivator berjubah ungu ini juga telah berkultivasi ke ranah darah tsunami. Pada saat itu, Su Zimo menjadi tenang. Ketika dia melihat bahwa kultivator berjubah ungu bisa menutup telinganya sesuka hati, dia sudah menebak bahwa pria ini mungkin telah berkultivasi ke ranah darah tsunami. Kultivator berjubah ungu memiliki aura yang mendominasi dan mengayunkan lengannya seperti cambuk baja, menghancurkan kepala Su Zimo dengan kejam. Hembusan angin jahat menderu. Aura tragis menyelimuti udara. Tubuh Su Zimo bergema dengan suara tsunami yang sama. Di mata Ming Zhen dan rubah kecil, pertarungan antara keduanya seperti tabrakan antara dua samudera di mana masing-masing mengancam akan melahap yang lain. Garis keturunan mereka terlalu menakutkan. Tubuh Su Zimo membungkuk dan salah satu lututnya tampak tertekuk saat dia menopang kedua tangannya, sepertinya dia sedang sujud tunduk pada kultivator berjubah ungu dan memberikan buah yang abadi. Dibandingkan dengan cambuk baja kultivator berjubah ungu, sikap Su Zimo tampak biasa-biasa saja tanpa aura. Namun, ekspresi kultivator berjubah ungu berubah drastis, dia merasakan niat membunuh yang luar biasa. Lengan kanannya bertabrakan dengan telapak tangan Su Zimo. Tabrakan daging mereka tidak memiliki gelombang kejut. Sebaliknya, itu tumpul dan padat. Sebelum ini, setiap pembudidaya yang bertemu dengan serangan ini akan terluka parah dengan tulang dan tendon mereka patah bahkan jika mereka tidak mati. Tapi sekarang, tidak hanya kultivator berjubah ungu yang gagal menekan Su Zimo dengan bantingan itu, dia bahkan merasakan lengannya ditolak dengan lubang besar yang terungkap di area dadanya.